pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak berangkat? Umam. Yang nggak berangkat, Umam? Iya. Yang lainnya berangkat semua? Iya. Ya, semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Oke, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang materi apa? Materi tentang sholat. Ya, sholat dan tayamum. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang materi sholat dan tayamum. Sekarang kita akan mempelajari tentang alat-alat bersuci. Nah, kemudian sebelum mempelajari tentang apa itu alat-alat bersuci, itu akan menjelaskan cakupan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti kita akan membahas dua tema. Yang pertama yaitu tentang pengertian bersuci, dan kemudian yang kedua ada kedudukan air dalam bersuci. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak apa itu bersuci atau nama lain dari bersuci? Toharo. Betul, toharo. Nama lain dari bersuci itu adalah toharo. Nah, toharo itu adalah dari bahasa Arab yang berarti adalah membersihkan diri, pakaian, dan benda dari najis dan hadas. Nah, bersuci ini sangat penting. Kenapa kira-kira bersuci itu penting? Syarat apa? ibadah. Betul. Nah, kenapa bersuci itu penting dalam ibadah? Karena saat kita beribadah, kita itu harus dalam keadaan yang suci. Kemudian ada pembagian bersuci. Bersuci itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Tahu nggak? Lahiriah dan batiniah. Nah, bersuci secara lahiriah itu meliputi tindakan membersihkan badan, tempat dan diri dari hadas ataupun najis. Contohnya, ketika kita akan sholat, maka kita harus bersuci. Bersucinya melalui wudu. Nah, kemudian yang kedua ada bersuci secara batiniah. Bersuci secara batiniah itu merujuk pada membersihkan diri ataupun jiwa dari sikap-sikap yang tercela, seperti contohnya sikap sombong, sikap tamak, sikap iri, dan sikap dengki. Nah, bersuci ini bukan hanya sekedar membersihkan fisik kita saja, tetapi bersuci itu juga membersihkan hati kita dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian ayat dan hadis yang menjelaskan tentang bersuci itu dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nanti bisa dibuka ya. Ya, Bu. Kemudian materi selanjutnya itu adalah materi kedudukan air dalam bersuci. Nah, air itu kan sebagai alat bersuci. Air itu adalah elemen dasar dalam proses bersuci bagi umat Islam. Penggunaan air dalam ibadah itu seperti wudhu, mandi wajib sangat ditekankan untuk mencapai kesucian yang diterapkan dalam ibadah sehari-hari. Air itu dibagi menjadi beberapa. Ada yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak itu air yang apa, bagian? Air yang suci terdapat mensucikan. Contohnya air Hujan, laut, air sungai, sumur. Kemudian yang kedua ada air Embun. air itu tanya apa Mas Syahrul? Itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Contohnya apa? Ya karena tidak mutlak. Contohnya Air teh, terus air Susu. air itu kopi. ya udah. Air tohir hoyong tadi itu air mutlak tapi yang sudah tercampur dengan zat-zat yang lain ya, makanya suci tapi tidak bersuci. Kan. Kemudian ada air Musyamas. Apa itu air? Air musyamas adalah air yang suci namun makruh digunakan untuk bersuci. Contohnya air? Contohnya Air tandon yang terkena matahari. Air tandon yang terkena
najis. Apa Mbak Mila? Air yang awalnya suci tetapi terkena najis dan berubah salah satu sifatnya. Contohnya air yang terkena Najis. najisnya contohnya air liur. Air liur lagi. Kenapa? Ya. Nah itu nanti airnya menjadi Najis. najis. Betul. Oke sampai sini materinya kalian udah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke kalau tidak ada, sekarang ibu lanjut game ya biar kalian paham. Wah, game apa ini Bu? Aduh. Ini menarik. Nah nanti ini ada game, nanti kalian Nyanyi. cicak-cicak di dinding. Nanti kalau benda ini berhenti di saat lagunya berhenti, nanti kalian wajib menjawab soal. Oke, dimulai dari Mbak Dilum. Cicak-cicak Di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu tertangkap. Oke, berhenti di siapa? Ayo. Soalnya coba bacakan. Apa arti kata toharoh secara bahasa? Pilihannya yang A, B, C atau D? Yang B. Yang B. Kita cek bareng-bareng ya. Jawabannya betul. Oke, mungkin ini bisa dilanjut. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang alat-alat bersuci. Nanti ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan didiskusikan. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan. Iya. Ini maksudnya gimana, Bu? Nah ini. Yang ini. Nanti kami mau bahas tentang air kotor ya. Oke. Paham? Iya, iya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Langsung saja dari kelompok 1 ya. Mengapa air mutlak menjadi alat utama dalam bersuci dalam Islam? Jelaskan keistimewaan-nya dibanding alat bersuci lainnya. Jawaban dari kelompok kami, karena air mutlak adalah air murni yang belum tercampur dengan zat lain yang mengubah warna, rasa, atau baunya. Keistimewaannya adalah sifat yang suci dan menyucikan, tahir mutahhir, sehingga dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis dibanding alat bersuci lain seperti debu atau batu. Air mutlak lebih utama karena lebih sempurna dalam membersihkan secara fisik dan spiritual. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Baik, dari kelompok 2 hasil diskusinya yaitu jawabannya. Baik, soalnya dibaca Bu. Dibaca. Ya udah. Apa hikmah dari diperbolehkannya tayamum dalam kondisi tidak ada air? Apa pelajaran yang bisa diambil? Hikmahnya, Islam itu memberikan kemudahan bagi umatnya, khususnya dalam toharoh, mana kalau tidak ada air kita bisa mencari solusi lainnya berupa tayamum dengan debu. Nah, pelajaran yang kita ambil adalah agama itu fleksibel dan penuh kasih sayang, memudahkan umatnya. Allah tidak pernah mempersulit umatnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus. Oke, terakhir kelompok 3. Silakan. Baik, untuk kelompok 3, mengapa penggunaan air musyamas makruh dalam bersuci dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap hal-hal yang makruh? Jawabannya, air musyamas atau air yang dijemur di bawah terik matahari dalam wadah logam tertentu makruh digunakan karena bisa membahayakan kesehatan, misalnya menimbulkan penyakit kulit. Dalam Islam, suatu yang makruh sebaiknya ditinggalkan meskipun tidak berdosa jika dilakukan. Kita diajarkan untuk menghindari yang makruh agar lebih dekat dengan kebaikan dan menjaga kesehatan serta kebersihan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Kalian udah paham ya apa itu tentang toharoh? Tadi artinya apa? Bersuci. Nah, bersuci ini tidak hanya dari segi pakaian, tempat kita, tapi juga bersuci itu hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Oke, cukup sekian.
Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.